Pemerintah Indonesia berulang kali mengumbar klaim keberhasilan transisi energi, diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengalirnya investasi jumbo untuk proyek-proyek transisi energi. Salah satu cara yang ditempuh untuk bertransisi adalah melalui hilirisasi komoditas mineral kritis seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik serta hilirisasi batu bara. Cara lainnya adalah dengan meluaskan agenda ekstraktif seperti penambangan panas bumi. Dalam praktiknya, transisi energi yang dikemas dalam jargon pembangunan hijau menjelma legitimasi perampasan berbagai ruang kehidupan warga. Untuk melancarkan agenda transisi energi yang ironisnya dikendalikan oleh korporasi besar, pemerintah membuat beragam undang-undang, kebijakan, hingga berbagai cetak biru energi nasional. Ini dilakukan semata untuk menarik investasi jumbo yang roda bisnisnya kelak dijalankan oleh para korporasi. Padahal, di balik narasi pembangunan hijau, proyek-proyek seperti panas bumi, tambang nikel, dan PLTA justru mengorbankan ruang hidup warga. Tanah dirampas, sumber air tercemar, dan udara dipenuhi polusi demi memenuhi agenda transisi energi yang ironisnya dikendalikan oleh korporasi besar. Warga yang sebelumnya hidup damai dan harmonis dengan alam, kini kehilangan ruang produksi dan pangan mereka. Sementara, negara lebih sibuk melayani kepentingan investor daripada melindungi rakyatnya. Transisi energi kini menjadi alat kolonialisme modern berwajah ekstraktif yang menghancurkan ekosistem dan meminggirkan komunitas lokal. Pulau kecil Wawoni menjadi saksi besarnya bara perlawanan warga atas praktik kolonialisme modern berkedok transisi energi tersebut. Warga biasa Wawoni telah mengantongi 3 putusan Mahkamah Agung dan 1 putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan hak mereka atas ruang hidup yang sehat dan lestari. Namun, pemerintahan enggan melaksanakan amanat MA maupun MK untuk mengusir perusahaan tambang nikel yang berupaya mengkooptasi dan merusak pulau kecil Wawoni. Penjajahan modern juga hadir dalam bentuk tambang nikel sepaket dengan smelternya di sekujur tubuh Maluku Utara. Berbagai perlawanan warga untuk menolak perluasan dan kehadiran tambang-tambang nikel baru terus menggema. Alih-alih mendengarkan suara warga, pemerintah justru ingin mendorong perluasan hilirisasi nikel dan membuai masyarakat dengan aliran investasi yang fantastis, yaitu sebesar 55 triliun rupiah dan menjanjikan pertumbuhan ekonomi di atas 20%. Satu hal yang terus-menerus diabaikan, angka-angka itu dicapai dengan menumbalkan keselamatan komunitas warga. Seolah tak cukup, pemerintah kini berupaya mengeksploitasi panas bumi Jailolo yang akan mencerabut komunitas warga dari ruang hidupnya. Hingga kini, komunitas warga terus melawan. Perlawanan warga biasa juga kian menguat di wilayah yang terancam ekspansi bisnis panas bumi seperti di Gunung Gede, Jawa Barat. Warga melawan kehadiran korporasi yang hendak menambang panas bumi di halaman belakang kampung. Mereka sedang menjaga ruang pangan dan sumber air bagi penduduk di 3 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tolak geotermal, selamatkan Gunung Gede Pangrango, selamatkan hutan kita. Namun, perlawanan tersebut diganjar dengan upaya kriminalisasi warga. Watak asli pemerintah dan para investor panas bumi yang beringas semakin terlihat di Pocoleok, Nusa Tenggara Timur. Sejak awal, rencana perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Ulumbu ke Pocoleok mendapatkan penolakan keras dari warga. Sudah lebih dari 20 kali aksi protes dilakukan. Sebanyak itu pula intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi diterima warga, tak peduli tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Padahal, mereka sedang mempertahankan ruang hidup satu-satunya. Ekstraktivisme hari ini bukan solusi, melainkan ancaman yang menghancurkan ruang hidup warga. Transisi energi tidak boleh dilakukan dengan menggusur, mengeksploitasi, dan mengkriminalisasi masyarakat. Kita tidak anti pembangunan, tapi kita menolak pembangunan yang dibangun di atas reruntuhan kehidupan. Kita melawan kekayaan yang tumbuh dari penderitaan rakyat, sebab melawan adalah bagian dari merawat kehidupan.